Nawe asal suara Pak iya. Sok ah. Siapa Tio? Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tio. Gimana kabarnya Pak Tio hari ini? Waalaikumsalam. Kabarnya sehat Pak Uus. Gimana kalau Pak Uus? Alhamdulillah Pak Tio. Hari ini saya lagi seneng-senengnya nih Pak Tio. Karena sekarang saya akan melihat Pak Tio coaching sama Pak Wendy nih. Ya. Penasaran ya? Iya penasaran nih Pak Tio. Tapi Pak Tio gini, sebelum kita memulai nih Pak Tio, sebelum kita memulai proses coaching Pak Tio antara Pak Wendy, eh, saya akan menjelaskan dulu nih Pak Tio ya, eh, kedudukan-kedudukan kita nih. Siap. Pada kesempatan kali ini mungkin saya sebagai supervisor atau observer. Nah kemudian Pak Tio sebagai coach. Nanti yang jadi coachnya adalah Pak Wendy. Nah bagus ya. Wah kolaborasi yang bagus nih. Klop. Ya. Terus gini Pak Tio, sebelum berlanjut nih saya akan menjelaskan dulu. Boleh ya Pak Tio ya? Untuk Boleh Pak. penilaiannya itu penilaian yang akan diamati oleh saya ini sebagai observer. Yang pertama itu bagaimana Pak Tio menyampaikan alur tirta itu ya dari proses coachingnya. Di mana nanti apakah Pak Tio itu tujuannya apakah tercapai atau misalkan identifikasinya bagaimana gitu. Terus tindak lanjut rencana aksinya itu bagaimana juga itu apakah nanti ada atau tidak. Terus apakah diakhiri nanti dengan proses tanggung jawab itu Pak Tio ya. Yang pertama itu untuk penilaian berdasarkan rubrik. Yang kedua, apakah dalam proses coaching nanti Pak Tio sebagai coach itu eh, melontarkan atau misalkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana umpan balik nanti dari respon Pak Wendy sebagai coach tentang pertanyaan-pertanyaan yang Pak Tio sampaikan nanti yang pertanyakan oleh Pak Tio kepada Pak Wendy itu. Tapi dalam hal ini juga nanti saya akan melihat juga dalam penilaiannya bagaimana Pak Tio dengan Pak Wendy itu apakah menggunakan prinsip coaching gitu yang terdiri dari 3 itu. Yang pertama nanti ada prinsip coachingnya yang berdasarkan kemitraan gitu. Yang kedua proses kreatif. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Itu mungkin Pak Tio yang akan jadi bahan bagi penilaian bagi saya sebagai observer. Nah, tapi sebelum berlanjut nih Pak Tio, boleh saya bertanya nih Pak Tio, soalnya ada beberapa pertanyaan nih. Wah, boleh Pak. Senang Iya, sekali baik. bertanya. Iya. Terima kasih Pak Tio. Nah, yang pertama itu yang akan saya tanyakan ke Pak Tio sebagai coach itu kompetensi coach apa yang mau dikembangkan oleh Pak Tio seperti itu. Pertama Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang ini Pak, bagian identifikasi Pak. Karena saya kadang bingung Pak menentukan kata kuncinya Pak gitu. Iya, iya, iya. Baik Pak Tio. Berarti Pak Tio lebih menekankan kepada identifikasi masalah ya. Ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu. Yang kedua Pak Tio, ini bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi itu Pak Tio. Ya pertama sih ingin menenggali potensi Coci dengan indikatornya Pak. Misalnya menemukan ide kreatif ya dari Coci itu. Terus agar bisa melaksanakan rencana aksinya. Jadi setelah bisa mengatasi permasalahannya Pak. Jadi Iya. melaksanakan rencana aksi tersebut serta Coci juga dapat mempertanggungjawabkan aksinya gitu Pak. Baik, baik, bagus Pak Tio. Ini eh, bagus jawaban-jawabannya ya. Tapi ada yang satu lagi Pak Tio nih pertanyaan mungkin sebelum dimulai coaching dengan Pak Wendy. Eh, Indikator apa
eh, indikator ketercapaian apa atau tujuan dari pengembangan yang ingin dicapai oleh Patio. Tuh, indikator Oh, indikator apa yang ingin tercapainya dalam yang ingin dicapai dari proses coaching ini, Patio. jadi itu Pak tadi saya ingin menemukan ini ide kreatif dari Coci. Jadi seperti yang tadi bilang gitu Pak. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahannya dan melaksanakan aksi tersebut. Jadi bagaimana Coci ini sekali lagi dapat mempertanggungjawabkan aksinya gitu Pak. Baik, Patio, nanti ada waktu mungkin 15 menit sampai 20 menit ya untuk proses coaching. Terima kasih atas tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Eh, baik, eh, Pak Tio dengan Pak Wendy, saya akan mendengarkan bagaimana proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Tio dengan Pak Wendy. Oleh itu, saya mau pamit dulu sebagai observer, hanya ingin mendengarkan saja, mendengarkan dulu. Nanti setelah itu eh, ada pertanyaan lagi setelah selesai disebut pra atau pasca observer seperti itu ya. Terima kasih, selamat menjalankan coachingnya dengan Pak Sulistyo, dengan Pak Wendy. Terima kasih sebelumnya. Silakan Halo Pak, dilanjut. sama-sama Pak. Silakan Pak Tio sama Pak Wendy. Assalamualaikum Pak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Wendy? Alhamdulillah sangat baik sekali ya bisa bertemu Sudah dengan lama nih tidak bertemu nih dengan Pak Wendy, tambah tampan. Alhamdulillah, amin 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 amin. Terima kasih Mas Sulistyo. Oke lah, jadi saya kan posisi sekarang menjadi coach ya, jadi ada sekitar 20 atau sampai 15 sampai 25 menit sampai 20 menit lah kurang lebih untuk menceritakan permasalahan, kira-kira permasalahan apa yang hadapi dari Pak Wendy. Oh iya Pak, jadi saya ingin bercerita sebentar gitu ya, meluangkan apa yang ada di pikiran saya unek-unek kepada Pak Sulistyo. Semoga hasil percakapan ini bisa ada solusinya untuk saya khususnya. Nah, di mana apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini gitu ya kepada Pak Sulistyo, yaitu siswa di saya di SMK itu ada yang budi pekerti atau sopan santunnya kurang begitu baik gitu ya, baik itu terhadap sesama siswa ataupun sesama atau terhadap guru. Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Semoga Pak Sulistyo bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Amin, amin Pak. Kira-kira kalau misalnya diukur tingkat permasalahannya, kalau dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana tuh Pak, kira-kira permasalahan Bapak tersebut? Kalau untuk diukur dari 1 sampai 10, kalau di rata-rata dari jumlah siswa itu kan 100 lebih ya, 100 lebih jumlah siswa. Namun yang saya titik beratkan itu ada beberapa 4 sampai 5 siswa, 4 sampai 5 siswa itu adabnya atau sopan santunnya kurang begitu baik gitu ya. Mungkin ya baru 9 yang saya harapkan sih semuanya ya 9 atau 8 lah. Posisi 8 atau 9, sebenarnya yang lainnya biasa-biasa saja, yang bagus ada gitu ya. Cuman yang dititik beratkan pada kali ini yaitu ada beberapa orang 5 atau 4 sampai 6 orang atau 7 orang itu
sopan santunnya kurang begitu baik gitu ya. Jadi kalau dirata-ratakan kan ada yang sangat bagus etikanya gitu ya, ada yang sedang, ada yang juga kurang bagus. Ya saya ada di angka 8, angka 8, 9. Oh, jadi Bapak ingin meningkatkan ke level 8 atau 9 ya Pak ya? Kalau untuk meningkatkan pengennya sih 10 ya, tapi diusahakan ya step by Oh step ya, 9 dulu. 9 kalau udah 9 10 gitu. bagus sekali ini Pak ini. Terus apa rencana Pak Wendy untuk mencapai ke angka 9 atau 10 itu bagaimana ya Pak ya? Nah, itu justru itu yang belum saya pikirkan, namun sekilas sekilas ya barusan ketika terpancing oleh pertanyaan Pak Sulistyo, sepertinya saya tidak bisa bekerja sendiri ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani permasalahan ini. Saya harus bekerja sama, terutama berkolaborasi ya dengan guru-guru lain. Jadi ketika di mata pelajaran itu dimasukkan budi pekertinya gitu ya, apalagi di mata pelajaran PKN saya kira supaya anak-anak bisa paham, sadar pentingnya budi pekerti atau sopan santun baik itu sesama siswa ataupun terhadap gurunya. Mungkin itu Pak. Jadi itu kalau misalnya kan berkolaborasi dengan rekan sejawat lah ya gitu. Kapan itu Ya, kalau bisa betul. dilaksanakannya Pak Wendy itu? Kalau bisa dilaksanakan tentu ini harus ada komunikasi dulu ya. Kalau untuk 1 minggu sekarang mungkin kalau langsung sepertinya agak kurang efektif Pak Sulis kalau misalkan langsung kita garap. Tahap pertama mungkin sosialisasi, kemudian komunikasi. Nah, itu kan akan menjalin kolaborasi. Nah, setelah kolaborasi, setelah eksekusi, nah mungkin di sana bisa dilakukan seminggu lah, seminggu langsung bisa kita melakukan aktivitas kegiatan untuk menindaklanjuti sopan santun atau budi pekerti yang dialami siswa ini. Iya Pak. Jadi kalau misalnya bagaimana nih kalau misalnya rencana Pak Wendy ini dapat terlaksana dengan baik ya? Bagaimana itu rencana Bapak itu yang Bapak buat terlaksana dengan baiknya bagaimana itu Pak? Dapat berjalan dengan baik gitu. Saya kira itu harus disosialisasikan ya, diungkapkan dulu ketika ada rapat, misalkan rapat sekolah, rapat guru, misalkan seperti itu diungkapkan bahwa ada beberapa peserta didik yang budi pekertinya kurang begitu baik. Nah, mungkin permasalahannya dulu disampaikan, kemudian solusinya mungkin dari pikiran saya, kira dari di benak saya, yaitu budi pekerti diimplementasikan ke dalam mata pelajaran gitu ya di sana dulu. Jadi guru-guru semua menjunjung tinggi budi pekerti di mana disampaikan bahwa pentingnya budi pekerti terhadap pribadi itu sangat utama gitu ya untuk menjalin kolaborasi gitu ya. Kemudian kan Bhinneka Tunggal Ika juga kan ada di sana berkebinekaan global terutama untuk yang peserta didik. Jadi saya harap untuk pengembangan kepribadian budi pekerti peserta didik itu dilakukan oleh semua guru, kemudian konsisten juga berkesinambungan di mana itu diterapkan di dalam kelas. Jadi semua guru mengutamakan budi pekerti ketika proses pembelajaran. Mungkin gitu, Pak. Kemudian ini Pak, bagaimana nih Pak Wendy nih komitmen Pak Wendy ya, tentang rencana ini nih, komitmennya dengan rekan kerja ini, komitmennya seperti apa gitu Pak? Kalau komitmen saya harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan ya karena ini saya sangat greget sekali Pak ya ketika mendengar bahasa-bahasa yang disampaikan oleh peserta didik baik itu ke temannya itu kan biasa ada bahasa hewan gitu ya karena itu sangat greget kita ketika mendengarnya gimana budi pekertinya kalau seperti itu maka saya sendiri harus berkomitmen penuh artinya bersungguh-sungguh atas apa yang direncanakan apalagi hasil berdialog dengan Pak Sulistyo ini jangan sampai hasil dialog dengan Pak Sulistyo panjang-panjang tiba-tiba ya sudah tidak ada tindak lanjut. Jadi ketika kita berbicara di sini, saya dengan Pak Sulistyo berdialog tentu saya harus menjalankan karena memang itu tujuan utama dialog antara saya dengan Pak Sulistyo.
keren sekali Pak Wendy ini tuh. Semoga rencana Bapak ya berjalan dengan baik. Saya tunggu ini hasil rencana Pak Wendy setelah melakukan cara-cara memotivasi ya tadi murid-murid Pak Wendy. Semoga bermanfaat ya Pak Wendy. Hasil diskusi Amin, 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 sangat amin, menarik amin. sekali gitu. Terima kasih atas penjelasan Pak Wendy dan waktunya gitu. Wassalamualaikum, Iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio sama Pak Wendy yang telah melaksanakan coachingnya. Di mute. Ya, baik. Terima kasih Pak Tio sama Pak Wendy. Wah, hebat sekali itu proses coachingnya. Ya, sampai saya tidak mau berkedip nih. Baik Pak Tio, apa yang telah Pak Tio tadi sampaikan dalam pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, kepada Pak Wendy, saya melihat dari proses coaching tadi memang sudah muncul kelihatan alur tirtanya sudah bagus itu kan ya. Nah, ini Pak Tio ada yang mungkin yang ingin saya pertanyakan ke Pak Tio, tapi kalau dilihat keseluruhan baik dari alur tirta maupun prinsip coaching itu sudah bagus ya. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu menurut Pak Tio apa saja yang telah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai tersebut Pak Tio? Oh ya, setelah tadi melakukan diskusi ya tadi, saya ingin meningkatkan kembali Pak skill saya sebagai coach dan terus berlatih dan mencari wawasan-wawasan baru sebagai coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Pak begitu. Ya, baik Pak Tio, itu memang sudah bagus Pak Tio ya. Pak Tio tadi saya dengar pertanyaan-pertanyaannya sudah mengarah ke pertanyaan yang berbobot itu kan. Terus menggali dalam identifikasi tadi kan disebutkan Pak Tio bahwa saya ingin lebih ke pendekatannya kepada identifikasi gitu kan. Arah tujuannya kepada identifikasi. Nah, saya sudah melihat itu bahwa Pak Tio menggali dari CC itu ya, coaching itu Pak Wendy ya, bagaimana solusi-solusinya sampai Pak Wendy keluar itu dengan sendirinya. Wah ini kondisi siswanya itu adalah sopan santun yang kurangnya seperti itu kan, ya budi pekerti lah ya. Seperti itu Pak Tio. Udah bagus Pak. sampai Pak Wendy keluar itu itunya ide gagasannya itu memecah masalahnya seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak nih atas pengamatannya nih Pak. Ini Ya adalah baik. bahan untuk meningkatkan skill saya Pak sebagai coach gitu. Ya baik Pak Tio. Ya Pak, terima kasih Ya. atas ini Bapak nih gitu. Ya, mungkin ada yang ingin saya sampaikan Pak Tio, juga beberapa catatan terhadap apa yang tadi dilaksanakan. Yang pertama dilihat dari tujuan tadi sudah ya, bahwa tujuannya adalah ingin anak didik Pak Wendy ya di SMK itu sopan santunnya atau kepribadiannya, budi pekertinya itu meningkat atau bagus ya. Jangan sampai keluar dari kata-kata yang kotor gitu kan. Nah, tadi udah bagus sebetulnya Pak Wendy menyampaikan bahwa dari 8 sampai 9 lah ya. Seperti itu. Mungkin ada beberapa siswa, 5 sampai 6 orang siswa saja yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya dari setelah tadi coaching sama Pak Sulistyo ada peningkatan seperti itu.
Yang kedua, tentang identifikasi juga udah bagus. Pak Tio melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pak Wendy juga udah kelihatan apa umpan baliknya udah bagus, ya. Sampai keluar solusi-solusi seperti itu. Nah, terus dalam itu rencana aksi juga tadi disebutkan bahwa aksi-aksinya akan dilaksanakan gitu kan, karena kalau tidak dengan realisasi yang secepatnya mungkin itu akan lama juga ya, sedangkan yang namanya pendidikan karakter itu kan tidak instan, harus membutuhkan waktu yang agak lama seperti itu. Terus tanggung jawabnya juga udah bagus Pak Tio ya. Tadi mempertanyakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Koci kan seperti itu ke depannya. Tadi sudah bagus, sudah disampaikan, juga sudah dijawab oleh Pak Wendy tentang tugas dan tanggung jawabnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Aduh, atas ininya Pak, saran dan solusinya Pak. Ya, ini mungkin yang terakhir Pak Tio yang ingin saya pertanyakan juga sebagai penguat. Ini hanya penguat saja. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Tio nih setelah tadi menjadi coach dari coaching ini? Kompetensi apa yang ingin sama Pak Tio itu dikembangkan lagi seperti itu? Ini Pak ingin bisa mengidentifikasi tentang permasalahan seseorang Pak. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak dalam jadi coach Pak, dalam menggiring coach supaya dapat menemukan sendiri ide-ide kreatif atau solusi dari masalah yang sedang dihadapinya Pak gitu-gitu. Ya, ya bagus, bagus kalau itu Pak Tio. Semoga nanti ke depan Pak Tio menjadi seorang coach yang lebih memahami tentang alur tirta dan juga prinsip-prinsip coaching seperti itu ya Pak Tio. Semoga nanti kita bisa berbagi lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Tio. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi Pak Tio, bagi Pak Wendy, dan juga bagi saya sendiri. Seperti itu. Ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Wendy udah brilian gitu ya. Terima kasih. Semoga bukan saja di SMK bisa diterapkan, bahkan dari sejak dini, mungkin dari saya dari SD itu menjadi bekal nanti untuk anak-anak kita, peserta didik kita, supaya mempunyai kepribadian budi pekerti yang diharapkan seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Tio juga Pak Wendy, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita akhiri acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih.